Berita Merah Putih kembali bersama Anda. Lebih dari setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan bahwa kini curah hujan sudah di bawah normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sebanyak 54,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah itu setara dengan 509 zona musim yang ada di Indonesia. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor BMKG Kamis 30 Juli, Teguh Faisal Fatani, Kepala BMKG bilang, sejak bulan Juni lalu, sebagian besar wilayah Indonesia di bagian selatan Khatulistiwa sudah memasuki musim kemarau. Musim ini diprediksi berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim yang mencakup 54,5% luasan daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara 77 zona musim yang mencakup 11,8% luas daratan Indonesia masih mengalami musim hujan. Berdasarkan catatan BMKG, sifat hujan di Pulau Jawa sudah di bawah normal dan ini sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan pada Maret lalu. Bulan Mei tercatat sebagai bulan terbasah ketiga, sementara bulan Juni kondisinya langsung berubah dan dikategorikan sebagai bulan terkering. Sementara itu, terkait fenomena El Nino, Teguh Faisal Fatani, Kepala BMKG menyebut fenomena itu telah aktif dan puncaknya berpotensi melebihi level kuat. El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dengan durasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi kami memprediksi dan biasanya juga selalu indeks El Nino itu berpuncak di sekitar akhir tahun, jadi Desember atau Januari di tahun berikutnya. Jadi dalam hal kasus ini adalah Desember 2026 dan juga Januari 2027. Saat ini prediksi BMKG menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan kondisi El Nino tahun ini dapat melebihi kategori El Nino kuat. El Nino sendiri itu biasanya akan berlangsung paling tidak hingga kuartal pertama tahun berikutnya. Walaupun demikian, BMKG menyebut dampak El Nino ke Indonesia hanya akan dirasakan jika Indonesia sedang memasuki musim kemarau. Artinya dampak dari El Nino akan mulai berkurang pada Oktober mendatang saat sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan. Sebelumnya, dalam rapat terbatas penanganan cuaca ekstrim dan penanganan bencana yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka Selasa lalu, Presiden telah membahas langkah mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Menindaklanjuti arahan itu, BMKG fokus pada dua hal utama, yakni pengisian waduk melalui metode modifikasi cuaca dan antisipasi karhutla dengan pembasahan lahan rentan atau sudah terbakar. Tim Liputan, Berita 1.